Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1046 sampai bab 1050. Oh, itu benar-benar luar biasa. Kerumunan berseru, semua orang tahu bahwa yang paling disukai Si Dingfeng adalah seni. Oleh karena itu, hadiah Zhou Chuan dapat dianggap sebagai apa yang disukainya. Benar saja, Si Dingfeng sangat senang, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak, Tuan Zhou. Sekarang, saya tidak hanya berterima kasih kepada Guru Si, tetapi juga teman-teman dari dunia seni bela diri." Zhou Chuan kemudian mengangkat gelas anggurnya. "Saya di sini, dan saya di sini untuk mempersembahkan bunga kepada Buddha, dan saya ingin mempersembahkan segelas anggur untuk semua master. Terima kasih telah datang. Ayo, mari kita suedu tolong." Ternyata sekte seni bela diri ini, termasuk sekte Kongtong, semuanya diundang oleh Zhou Chuan. Silakan datang untuk membantu dan bersiap menghadapi para prajurit boneka. Tuan Zhou, jangan khawatir. Tugas kami praktisi seni bela diri adalah untuk melenyapkan setan dan membela Dao. Sekarang ada yang salah dengan suedu, kami secara alami memiliki kewajiban untuk melakukannya, kata Kepala MA. Itu benar, seperti kata pepatah, tinggal jauh dengan suara nyaring bukan karena angin musim gugur. Saya dan yang lainnya dalam seni bela diri semuanya bertanggung jawab, kata Si Dingfeng. Zhou Chuan tersenyum setengah, dengan enggan mengangguk ke banyak master. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa para master sekte ini tidak mendapatkan apa-apa, dan mereka datang ke suedu, meskipun mereka diundang olehnya. Namun, saya khawatir banyak harta langka telah dijarah di sepanjang jalan. Penduduk lokal di suedu pasti sangat menderita. Terutama apa yang terjadi di lembah serangga baru-baru ini, yang lain tidak tahu, tetapi Zhou Chuan mengetahuinya dengan sangat baik. Hanya saja dia mendapat permintaan dari kepala ini, dan sekarang dia hanya bisa menutup mata dan menutup satu mata, dan menyetujui. Jangan bicara tentang orang lain, bicarakan saja ini dan itu. Jangan bicarakan orang lain, bicarakan saja tentang 10 puncak teratas di luar airdrop, untuk mendapatkannya. Apakah itu benar? Zhou Chuan mengangguk dan berkata, memang benar bahwa mereka terus berkembang. Bagi orang biasa, mereka adalah setan, tapi saya yakin, bagi semua orang, mereka tidak layak disebut. Mereka dapat dikatakan membunuh satu orang dalam 10 langkah, tidak pernah tertinggal selama ribuan mil, pembunuh super mutlak, tetapi mereka masih tidak layak disebut di depan kita. Takut, dengan orang tua di sini, saya, Si Dingfeng, pasti akan menjadi Ling Jueding. Dan saya akan memimpin semua orang untuk memusnahkan semua setan dan bidat ini, kata Si Dingfeng. Itu benar, tingkat kultivasi Master Sekte Si sudah maju, dan kita tidak perlu takut dengan Master Sekte Si, kata Pudu, Ketua Sekte Xiao Shishan. Pada saat ini, Kepala MA bertanya lagi, ngomong-ngomong Kepala Si, saya mendengar bahwa Anda mendapatkan honeysuckle berusia 70 tahun. Pasti sangat bermanfaat untuk kultivasi. Bukan, semua orang memandang Si Dingfeng dengan iri. Si Dingfeng terkekeh, sejujurnya, itu benar, dan saya telah membuat lelucon tentang bunga honeysuckle ini, itu telah membantu saya menembus batas lagi. Semua orang terkejut. Apa, jadi Tuan Si telah menembus batas, mencapai level baru? Mereka tahu bahwa Si Dingfeng awalnya adalah prajurit Dacheng Huang Reng, dan sekarang dia telah menembus batas lagi. Mungkinkah dia telah mencapai puncak Huang prajurit pangkat? Si Dingfeng mengangguk, benar, saya telah mencapai puncaknya. Jadi, Tuan Si benar-benar tak terkalahkan, Lin Mei memuji. Itu benar, prajurit peringkat puncak Huang mungkin adalah eksistensi paling kuat di dunia, kata Purdu. Namun, Si Dingfeng menggelengkan kepalanya, saya ingin melihat jauh dan luas, dan pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah saya mencapai tingkat yang baru, tiba-tiba saya menemukan bahwa ranah prajurit tingkat Suan bukanlah legenda. Semua orang tersentak. Dia menghela napas lega. Mungkinkah Tuan Si itu, Anda telah mencapai seniman bela diri tingkat Suan? Semua orang bahkan memanggilnya dengan hormat, karena
jika Si Dingfeng mencapai seniman bela diri tingkat Xuan, mereka tidak lagi setara. Si Dingfeng menggelengkan kepalanya, tidak, hanya saja saya memiliki beberapa pengalaman. Faktanya, prajurit tingkat puncak Huang juga disebut prajurit setengah langkah tingkat Xuan. Mencapai alam ini hanya berjarak setengah langkah dari prajurit tingkat Xuan. Jadi seseorang secara alami dapat mengalami beberapa kekuatan misterius dari prajurit tingkat Xuan. Namun, tidak mudah untuk menerobos dan menjadi prajurit tingkat Xuan sejati. Yan Gaoshan menghabiskan seluruh hidupnya untuk memberi energi, dan akhirnya menemukan cara lain, menggunakan kekuatan Ye Chong untuk secara paksa menerobos prajurit misterius itu. Tetapi pada akhirnya, dia masih dipenggal oleh Ye Chong. Dan Si Dingfeng ini hanyalah prajurit peringkat Huang puncak, tetapi saat ini cukup untuk mengejutkan semua orang. Semua orang kagum, memberi selamat di permukaan, tetapi sebenarnya mereka memiliki hantu sendiri di hati mereka. Hebat, Zhou Chuan berkata, kekuatan Master Sekte Si meningkat, dan peluang kita untuk menang akan meningkat. Itu benar, semua orang bergema. Pada saat ini, Yao Tianying, kepala Sekte Skyhawk, bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Zhou, saya dengar Anda, Bei Han, juga punya tuan, pemuda yang membunuh Yan Gaoshan, namanya Tuan Ye Chong. Iya, saya juga pernah mendengar itu. Dikatakan demikian kekuatan Tuan Ye ini tak terduga, agak lebih kuat dari Yan Gaoshan. Lin Mei, kepala Gunung Long Mei, berkata. Si Dingfeng tidak berpikir begitu, dia tertawa dan berkata, saya pikir itu hanya memproklamirkan diri. Telapak kongtong dari gerbang kongtong kita tidak lebih lemah dari telapak tangan Ben Lei miliknya. Gerbang. Yan Gaoshan ini hanya saja dia tidak bertemu denganku. Jika dia bertemu denganku, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Bahkan jika yang disebut Tuan Ye menariknya keluar untuk melawanku, aku yakin bisa mengalahkannya dalam jarak 30 telapak tangan. Setelah puncak Siding menembus basis kultivasinya, dia menantang dan berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di dunia. Benar, semua orang setuju, Master Sekte Si sangat kuat, kami secara alami tahu bahwa Master Ye secara alami bukan lawanmu. Semua orang merasa bahwa meskipun apa yang dikatakan Si Dingfeng agak gila, dia memang memiliki modal untuk menjadi gila, kepala lainnya. Iri dan cemburu pada Si Dingfeng, dan mereka berpikir, mengapa mereka tidak mendapatkan 70 tahun, jika mereka mendapatkannya. Mereka akan berani mengatakan hal yang sama seperti Si Dingfeng sekarang, pada saat ini, Si Dingfeng mengangkat gelas anggurnya lagi, dia tertawa, dan berkata ke sungai, pasang sungai mata air seimbang dengan permukaan laut, dan bulan terang di laut hidup berdampingan dengan air pasang, anggur yang begitu enak, ayo, mari kita bersulang bersama dan rayakan. Di ruang perjamuan di lantai 3, ada ratusan orang yang duduk. Selain kepala besar, sisanya juga beberapa orang terkenal. Ketika Si Dingfeng mengucapkan sepatah kata pun, semua orang berdiri, mengangkat gelas, dan bergema dengan antusias. Momentumnya begitu besar, pusat perhatian Si Dingfeng sama sesaat. Tepat ketika semua orang minum dan minum, suara penjaga pintu tiba-tiba terdengar dari bawah. Tuan Bei Han Ye, dengan semua orang dari lembah Chonggu, datang untuk menonton upacara pintu perjamuan ulang tahun. Zhou Chuan tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Si Dingfeng juga mengerutkan kening. Semua orang melihat ke arah tangga. Mengikuti suara lembut dong-dong-dong, lebih dari selusin orang menaiki tangga. Pemimpinnya adalah Ye Chong. Di belakang Ye Chong, diikuti oleh Yang Zhu dan Tetua Chonggu. Dan setelah itu, berapa banyak orang yang selamat dari pertempuran Chonggu. Begitu semua orang datang, mereka melihat Si Dingfeng duduk di kursi utama. Mereka semua memelototi Si Dingfeng dan menatapnya dengan kejam. Si Dingfeng tidak peduli, dan mendengus dingin. Tampaknya beberapa badut ada di sini untuk membuat masalah. Pada saat ini, Zhou Chuan berdiri dan berkata, Tuan Ye, Anda di sini. Semua orang melihat Ye Chong ingin tahu, ternyata ini adalah Tuan Ye yang legendaris. Mereka tahu bahwa Tuan Ye adalah pemuda yang membunuh Yan Gaoshan. Namun, ketika mereka melihat Ye Chong,
itu sedikit berbeda dari Tuan Ye yang mereka bayangkan. Ye Chong ini terlihat biasa saja, dan sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu. Namun, tatapan membunuh di mata Ye Chong memang sangat kuat. Tatapan pembunuh ini menatap lurus ke arah Si Dingfeng, membuat Si Dingfeng merasa sedikit kedinginan. Si Dingfeng mendapatkan kembali ketenangannya, dan terkekeh. Bukankah menyenangkan memiliki teman yang datang dari jauh? Taoisme, aku akan membunuhmu karena kamu, Chonggu, telah melakukan banyak kejahatan. Aku, Daonima, jangan bicara omong kosong di sini dan bercerita, tetua itu memarahi, aku akan membunuhmu hari ini, tetua itu. Hendak melakukan kekerasan ketika dia mengatakan itu, tetapi dihentikan oleh Ye Chong. Pada saat ini, Zhou Chuan berdiri dan berkata, Tuan Ye, teman-teman, hari ini adalah ulang tahun ke-60 Guru Si. Benar-benar tidak cocok untuk membuat masalah. Mengapa Anda tidak menyelamatkan saya? Jika ada yang salah, mari kita bicarakan nanti, oke? Ye Chong menatap Zhou Chuan dengan dingin, dan kemudian menatap Si Dingfeng lagi. Ulang tahun ke-60? Kamu benar-benar harus merayakannya, karena ini adalah ulang tahun terakhirmu. Dan saat ini tahun depan, kamu harus merayakan kematianmu ulang tahun. Semua orang tercengang, berpikir bahwa Anda, Tuan Ye, terlalu merajalela untuk mengucapkan kata-kata sial di pertemuan seperti itu. Si Dingfeng juga sangat marah, dan menamparkan meja, kamu sangat berani, saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Zhou Chuan buru-buru datang dan membujuk, Tuan Ye, tolong beri wajah Zhou dan saluran kedua. Jangan membuat masalah di sini hari ini, ada apa, mari kita bicarakan nanti. Ye Chong mendengus dingin, dan mengutuk, berapa harga wajahmu? Aku akan membunuh anjing tua ini hari ini. Aku akan melihat siapa yang berani menghentikanku. Wajah Zhou Chuan berubah menjadi biru dan putih, tetapi dia masih berkata dengan sopan, wajah Zhou Chuan saya memang tidak berharga. Tetapi hari ini semua orang ini adalah tamu yang saya undang dari saluran kedua. Saya pikir Tuan Ye, Anda tidak akan mendapat masalah dengan saluran kedua, bukan? Liu Si di sebelah Zhou Chuan juga berdiri dan berkata, benar, Tuan Ye, jangan lupa bahwa Anda membunuh orang di depan kami sebelumnya, dan kami telah membantu Anda menekan masalah itu. Turunlah, tetapi jika Anda lancang lagi kali ini, maka kami tidak akan dapat menjelaskannya di saluran kedua. Menekan saya, itu membuat saya cemas Anda membatalkan saluran kedua, percaya atau tidak, Ye Chong memarahi dengan tidak sabar. Setelah selesai berbicara, dia mengambil langkah maju, aku akan membunuh siapa saja yang menghentikanku hari ini. Wajah Zhou Chuan memerah karena marah saat ini, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya berani membujuk dengan suara rendah, Tuan Ye, hari ini adalah hari yang istimewa. Saya pikir lebih baik melupakannya, agar tidak merusak kedamaian. Itu tidak baik untuk siapapun, Ye Chong mendengus dingin. Dan mengabaikan Zhou Chuan, tetapi menatap Si Dingfeng, Pak Tua Si, izinkan saya bertanya, tanaman merambat berbau harum dari Gunung Mengxia juga ada di tangan Anda. Si Dingfeng terkekeh, ya, ini aku. Serahkan. Dia berteriak, aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Si Dingfeng tersenyum dan berkata, hahaha, nada yang besar, Tuan Ye. Kamu tidak terlalu besar, tetapi kamu memiliki nada yang besar. Tapi aku hanya ingin berteman sekarang, dan aku tidak punya, sudah. Ye Chong mengerutkan kening, apa maksudmu? Aku sudah memakannya. Sudahkah kamu makan? Ye Chong terdiam. Itu benar. Karena memakannya kekuatanku semakin meningkat, nak, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf, dan aku akan mengampunimu, kata Si Dingfeng. Ye Chong memarahi dengan marah, kamu orang tua sialan, aku ingin membawa sesuatu yang sudah lama membuatku sakit, tapi bajingan ini memakannya, sialan, Si Dingfeng juga marah, dan tiba-tiba berdiri bangun. Hehe, anak yang gila, apakah Anda pikir membunuh Yan Gaoshan adalah masalah besar? Nah, hari ini saya akan memberitahu Anda betapa menakjubkannya itu. Dikalahkan, saya benar-benar berpikir seberapa kuat dia di Sekte Benlei. Sepertinya itu tidak lebih dari itu. Uang diancang.
kepala sekte diancang di sebelahnya, berkata, "Hei, mari kita lihat bagaimana Tuan Si akan menangani anak ini," kata Lin Mei, penguasa Gunung Long Mei. Kata-kata semua orang penuh dengan penghinaan terhadap Ye Chong. "Baiklah, hari ini orang tua itu akan menggunakanmu untuk operasi. Biarkan semua orang tahu apa itu berkonsentrasi pada belajar selama beberapa dekade, dan menjadi terkenal di seluruh dunia," kata Si Dingfeng. Mengatakan itu, Si Dingfeng melompat dan melompat langsung dari lantai 3 paviliun Juxian. Di bawah jendela paviliun Juxian, Anda dapat melihat teras pemandangan yang memanjang ke dalam air. Si Dingfeng langsung jatuh ketika dia sampai di sana. Dia menyapa Ye Chong dengan tangan di belakang punggungnya, "Kemarilah." Ye Chong mendengus, lalu melompat turun juga. Kepala banyak sekte, Zhou Chuan, Yang Zhu dan lainnya, semua berkumpul ke jendela, menatap mereka berdua. Si Dingfeng memegang tangannya di belakang punggungnya. Agak tampilan puas, "Hei, hari ini saya akan menggunakan Anda untuk memberitahu dunia bahwa saya sangat baik di gerbang Kongtong." Berbicara, Si Dingfeng mendorong keluar dengan tendangan voli. Si Dingfeng ini dengan sengaja memamerkan keahliannya, jadi dia tidak mengadopsi cara paling praktis untuk menyerang di sebelah Ye Chong. Sebaliknya, dia dipisahkan dari Ye Chong sejauh 5 atau 6 meter. Kemudian dia menamparkan dengan telapak tangan yang tiba-tiba. Tamparan itu mendesing, hampir menghancurkan udara di sekitarnya. Semua orang hanya bisa mendengar suara mendengung di telinga mereka, dan diam-diam memuji di dalam hati mereka, puncak batu ini sangat kuat. Telapak tangan Kongtong yang digunakan oleh Si Dingfeng memang jauh lebih kuat dari Gunung Wanjian. Namun, ketika Si Dingfeng mendorong telapak tangan ke udara, ketika kekuatan mencapai Ye Chong, tidak banyak yang tersisa. Ye Chong dengan ringan dengan dengusan lembut, dia menghilangkan telapak tangan Si Dingfeng. Si Dingfeng mencibir, "Tuan Ye benar-benar memiliki beberapa keterampilan, dia dapat mengambil telapak tanganku." Ye Chong sangat terdiam, bahkan seorang prajurit tingkat Xiao Sheng Huang biasa bisa mengikuti telapak tangan ini. Apa yang dibanggakan Si Dingfeng, ini terlalu sadar diri. Selanjutnya, saya tidak disambut. "Biarkan Anda melihat betapa kuatnya saya hari ini." Teriakan nyaring ini, Si Dingfeng menggunakan 10 tingkat keterampilan, dan itu hampir bergema di seluruh sungai. Telinga semua orang di lantai atas sakit karena shock. Tak perlu dikatakan, ini adalah pamer yang disengaja dari Si Dingfeng. Begitu kata-kata itu jatuh, Si Dingfeng sudah tiba di sisi Ye Chong. Dia menamparkan kepala Ye Chong tiba-tiba. Angin telapak tangan bersiul, sangat agung. Ye Chong tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia datang lebih dulu dan meninju perut Si Dingfeng. Sebelum Si Dingfeng bisa menangkap telapak tangan, Ye Chong mundur beberapa langkah. Pukulan Ye Chong yang tampaknya bersahaja membuat darah di tubuh Si Dingfeng bergolak. Dia menarik napas panjang sebelum menghaluskan energi sejati di tubuhnya. Si Dingfeng terkejut, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Berapa banyak bunga honeysuckle berusia 70 tahun yang harus Anda makan untuk mendapatkan kekuatan yang begitu kuat? 70 tahun honeysuckle, kultivasinya telah meningkat pesat, dan setengah dari kakinya telah melangkah ke ranah prajurit tingkat hitam legendaris. Dia yakin bahwa dia sekarang tak terkalahkan di dunia. Bahkan Yan Gaoshan dalam legenda Beihan pasti rentan di hadapannya. Tapi dia tidak menyangka Ye Chong yang begitu muda akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Itu adalah pukulan yang menyebabkan darah di tubuhnya bergolak. Di mana Ye Chong memberi Si Dingfeng kesempatan untuk bernapas. Ketika Si Dingfeng baru saja mengatur nafasnya, Ye Chong sudah bergegas mendekat. Saya melihat Ye bergegas ke sekitar Si Dingfeng, dan kemudian menepuknya dengan telapak tangan. Telapak tangan ini tidak memiliki gerakan mewah seperti Si Dingfeng, juga tidak memiliki momentum Si Dingfeng, terlihat seperti telapak tangan biasa. Ini seperti telapak tangan seorang anak berkelahi. Tapi Si Dingfeng bisa merasakan bahwa tekanan yang dibawa oleh telapak tangan ini hampir meratakan udara di depannya. Si Dingfeng terkejut, dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir. Mendengar bang teredam, Ye Chong menamparkan lengan Si Dingfeng dengan telapak tangannya. Si Dingfeng berjuang,
dan mundur beberapa langkah dalam sekejap. Satu kaki sudah menginjak air di luar platform penglihatan. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia akan terbalik dan jatuh ke air. Si Dingfeng bergoyang dan berdiri kokoh di tepi platform tontonan. Dan kedua lengannya sudah mati rasa karena syok saat ini, dan dia merasa tulangnya telah retak. Kekuatan telapak tangan Ye Chong barusan benar-benar kuat. Seperti kata pepatah, satu kekuatan memenangkan 10 keterampilan. Ye Chong tidak membutuhkan gerakan mewah, hanya mengandalkan kekuatan besar sudah cukup untuk menaklukkan si Dingfeng. Si Dingfeng sangat terkejut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia sama sekali bukan lawan Ye Chong. Melihat bahwa Ye Chong akan menyerang lagi, si Dingfeng dengan cepat berkata, saya menyerah, Tuan Ye, Anda yang terbaik, saya menyerah, tidak ada lagi perkelahian, adik laki-laki saya bersedia untuk sujud. Ye Chong sama sekali mengabaikan si Dingfeng. Sebelum si Dingfeng selesai berbicara, dia sudah tiba di dekat si Dingfeng dan menendangnya dengan kasar. Si Dingfeng tidak berani menyapanya, jadi dia hanya bisa mengelak dengan cepat, tapi kaki kirinya masih ditendang oleh tendangan ini. Si Dingfeng mengeluarkan "aduh" terhuyung-huyung, dan jatuh langsung ke peron. Semua orang terkejut melihat bahwa si Dingfeng masih bersemangat sekarang, tetapi dalam beberapa detik, dia sangat malu dengan pemukulan Ye Chong. Tidak ada yang menyangka Tuan Ye akan sangat kuat. Ketika mereka pertama kali melihat usia muda Ye Chong, mereka semua meremehkan Ye Chong. Baru sekarang saya menyadari bahwa kultivasi Guru Ye hanya dapat digambarkan dalam bentuk teror. Melihat bahwa Ye Chong ingin bergerak, Zhou Chuan dengan cepat berkata, Tuan Ye, mohon berbelas kasih, Tuan Ye, kesempatan hari ini tidak cocok untuk membunuh orang. Apa urusanmu? Ye Chong menjawab dengan dingin. Liu Si di sebelah Zhou Chuan mendengus dingin. Tuan Ye, tolong pikirkan 2 kali. Anda telah membunuh orang di depan saluran kedua kami berulang kali. Jika Anda melakukan sesuatu yang berlebihan hari ini, saya khawatir sulit untuk mengatakan bahwa saluran kedua kami telah berlalu. Zhou Chuan buru-buru menghentikan Liu Si. Liu Si ini berbicara tanpa melalui otaknya. Jika Ye Chong kesal, siapa di antara mereka yang menjadi lawan Ye Chong? Zhou Chuan berkata dengan sopan, Tuan Ye, karena Tuan Si telah menyerah, mengapa tidak membiarkan Tuan Ye berhenti di sini? Ye Chong mendengus, jika dia menyerah, saya akan menyerah. Maka saya harus bertanya, Chong bagaimana dengan ratusan guna? Apakah dia pernah menyerah? Aku akan memberimu kompensasi Tuan Ye. Jangan khawatir, aku pasti akan memberikan kompensasi yang masuk akal. Si Dingfeng berkata dengan tergesa-gesa, pergi ke Nima, orang-orang mati. Kepada siapa kamu membayar kompensasi? Jika kamu ingin kompensasi, turun dan temukan mereka secara langsung. Ye Chong memarahi. Dengan mengatakan itu, Ye Chong ingin melakukannya lagi. Suara Zhou Chuan tiba-tiba menjadi sedikit keras, Tuan Ye, tetaplah di garis depan dalam hidup, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Saya ingin meminta Anda untuk tidak melangkah terlalu jauh. Ye Chong juga marah. Zhou Chuan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa kali ini. Hentikan dia di sini. Aku ingin meninggalkanmu garis. Apa yang kamu? Ye Chong memarahi. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Bisakah kamu mengendalikanku? Jika Anda berani berbicara lebih banyak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Zhou Chuan membuka mulutnya, wajahnya menjadi pucat, tetapi dia tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, si Dingfeng menyadari bahwa Ye Chong datang ke sini dengan maksud untuk membunuhnya. Si Dingfeng takut, dia buru-buru berteriak ke di atas, semuanya, apakah Anda masih ingin berdiri dan menonton? Anak ini adalah Lai Yao hari ini Wu Yang Wei, setelah dia membunuhku. Dia pasti akan menyerangmu. Bagaimana kalau sekarang, semua orang bekerja sama untuk membunuhnya dulu? Beberapa kepala di lantai atas saling memandang dengan cemas, tampak ragu-ragu. Anda tidak mengerti kebenaran tentang bibir dan gigi, bukan? Si Dingfeng melanjutkan, beberapa master masih berdiri di sana sambil berpikir. Lin Mei, Master Gunung Long Mei, adalah orang pertama yang mengatakan, Tuan Si benar.
kami dan Guru Si sama-sama ahli dalam seni bela diri. Sekarang Tuan Si pintunya dalam kesulitan. Kita harus membantu. Iya, ayo pergi, semua master setuju. Faktanya, mereka semua memiliki ide mereka sendiri di dalam hati mereka. Master Ye sangat kuat di usia yang begitu muda. Jika dia dibiarkan berkembang, seluruh seni bela diri akan menjadi miliknya di masa depan. Biarkan ini master seni bela diri di mana wajahnya. Oleh karena itu, lebih baik membunuh Ye Chong sekarang. Ini disebut kepolosan orang biasa, dan kesalahan giok. Ye Chong tidak memiliki permusuhan dengan mereka, tetapi untuk mereka, Ye Chong adalah ancaman yang tak terlihat. Semua orang hanya untuk alasan ini, akan lebih baik jika kita bisa bekerja sama untuk menaklukkan Ye Chong. Memikirkan hal ini, banyak master melompat turun dari lantai 3 pavilion Juxian. Beberapa sosok mendarat di platform tontonan pada saat yang sama, mengelilingi Ye Chong. Banyak master mengepung Ye Chong dalam sekejap. Mereka juga telah melihat kemampuan Ye Chong. Jika mereka bertarung sendirian, tidak ada lawan Ye Chong. Tentu saja, para master ini tidak membiarkan ini terjadi. Karakter mengerikan. Jika tidak, bagaimana mereka akan terus bercampur di masa depan? Bagaimana mereka akan mendapatkan pijakan di wilayah mereka sendiri? Oleh karena itu, mereka ingin mengepung Ye Chong. Melihat semua orang datang untuk membantu, Si Dingfeng mendapatkan kembali sedikit keberaniannya, dan tersenyum dingin. Hehe, semuanya, ayo pergi bersama, bunuh dia. Ini adalah, semua orang di lantai atas telah lari, termasuk Yang Zhu, Tetua Agung, dan lainnya, serta orang-orang dari lorong kedua Zhou Chuan. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kamu tidak berbicara tentang seni bela diri, ada begitu banyak orang yang menggertak satu, dan kamu memiliki kemampuan untuk pergi satu lawan satu. Yang Zhu sedikit khawatir, dan menuduh sekte terkenal itu pemimpin. Chuan tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa, bahkan, penampilannya menunjukkan bahwa ia menyetujui tindakan beberapa pemimpin besar. Meskipun Tuan Ye ini sangat kuat, dia terlalu sulit untuk didisiplinkan. Saluran kedua secara alami tidak diizinkan. Ada faktor-faktor yang tidak stabil seperti itu. Yang dia butuhkan adalah sekelompok master yang mendengarkannya. Oleh karena itu, meskipun Ye Chong sangat kuat, dia tidak tergantikan. Sebaliknya, Ye Chong sedikit tersenyum, tidak apa-apa, jadi bagaimana jika kamu naik bersama? Nada yang sangat besar, hari ini adalah tanggal kematianmu, ayo pergi. Si Dingfeng berteriak keras, dan beberapa master bergegas pada saat yang sama. Ye Chong sama sekali tidak takut, dan berdiri di sana dengan tenang, menunggu serangan lawan. Pertama, Lin Emei, kepala Gunung Longmei, menghunus pedang panjang di tangannya dan menikam Ye Chong dengan ganas. Ye Chong mendengus dingin, dan dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia lolos dari serangan pedang panjang. Kemudian, sebelum pihak lain sempat bereaksi, Ye Chong menamparkan dada Lin Emei dengan telapak tangannya. Lin Emei terkejut, dan bereaksi sangat cepat, memegang pedang panjang di dadanya untuk memblokir serangan Ye Chong. Ye Chong menamparkan pedang panjang dengan telapak tangan, dan hanya mendengar dentang, dan pedang panjang itu langsung hancur. Dan Lin Emei juga dikirim terbang, menggambar busur setinggi 7 atau 8 meter di udara. Pada saat yang sama, Raja Diancangmen, Diancang, dan Xiao Shishan Pudu menyerbu pada saat bersamaan. Kepala Xiao Shishan, Pudu, berteriak keras, telapak tangan Vajra. Dia meraung, melafalkan nama Buddha, dan menamparkan Ye Chong dengan telapak tangannya. Di sisi lain, Wang Diancang, kepala sekte Diancang, mengulurkan satu jari dan menunjuk ke bagian vital Ye Chong, satu jari untuk Diancang. Kungfu adalah latihan utama, dengan kekuatan tak terbatas, sementara Wang Diancang berfokus pada kelicikan dan keganasan, fokus pada poin-poin kunci, dan memperhatikan stabilitas, akurasi dan kekejaman. Keduanya, yang satu kuat dan yang lainnya lunak, bekerja sama dengan erat dan menyerang Ye Chong. Ye Chong sama sekali tidak takut akan hal ini. Saat telapak tangan Pudu didorong mendekat, Ye Chong juga mengayunkannya. Bang, dua telapak tangan bertepuk tangan,
Pudu segera merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir ke arahnya. Dibandingkan dengan kekuatan lawan, kekuatan kecilnya hanya seperti kunang-kunang dibandingkan dengan sinar matahari. Dia langsung terkena telapak tangan Ye Chong dan memuntahkan seteguk darah. Di sisi lain, Wang Diancang melihat kesempatan itu, dan menunjuk ke titik akupuntur dada Ye Chong. Wang Diancang sangat gembira, mengira dia telah berhasil, tetapi detik berikutnya, dia menjerit. Jarinya menyentuh tubuh Ye Chong dan mematahkannya. Apakah Nima ini masih dalam daging? Ini lebih sulit dari baja. Sebelum Wang Diancang sempat bereaksi, pukulan Ye Chong sudah mendarat. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi perlawanannya mirip dengan lengan mantis, dan dia langsung terlempar ke udara. Pada saat yang sama, Yao Tianying, kepala faksi Tianying, tiba-tiba muncul dari belakang Ye Chong, dengan jari-jarinya yang berbentuk seperti cakar elang, dia menghantam jantung Ye Chong. Ye Chong mendengus, mengulurkan tangan kanannya dari belakang dengan sudut yang aneh, dan meraih pergelangan tangan Yao Tianying. Yao Tianying tidak pernah menyangka tangan Ye Chong bisa muncul dari sudut ini, dan itu akan membutuhkan kekuatan. Sudah terlambat untuk terkejut, dia merasa pergelangan tangannya diikat oleh lingkaran besi, dan dia menjerit kesakitan. Segera setelah itu, Ye Chong meraih pergelangan tangannya dan mengangkatnya, seperti membuang sampah, dan membuang Yao Tianying. Yao Tianying terbang langsung sejauh lebih dari 10 meter, lalu jatuh ke air dengan celepuk. Pada saat yang sama, Si Dingfeng, yang telah menunggu kesempatan tanpa bergerak dalam kegelapan, tiba-tiba menyerang. Memanfaatkan kekuatan lama dan kekuatan baru Ye Chong, dia menamparkan jantung Ye Chong dengan telapak tangan Kongtong. Telapak tangan ini, yang memadatkan esensi dari puluhan tahun kultivasinya, telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dan hendak menghancurkan hati Ye Chong berkeping-keping. Dia yakin bahwa telapak tangan ini, meskipun tidak dapat sepenuhnya membunuh Ye Chong, setidaknya dapat melukai Ye Chong secara serius dan kehilangan kekuatan bertarungnya. Ketika saatnya tiba, bukankah anak ini harus menerima kematian dengan patuh dan dikendalikan oleh dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, Si Dingfeng bahkan sedikit bersemangat. Namun, di detik berikutnya, dia sia-sia. Telapak tangan yang seharusnya mengenai dada Ye Chong adalah telapak tangan yang sepi, mengenai udara secara langsung. Si Dingfeng baru saja menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia sudah merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Ye Chong sudah muncul di belakangnya. Si Dingfeng terkejut dan maju selangkah, mencoba melarikan diri dari jangkauan serangan Ye Chong. Tapi sudah terlambat, Ye Chong menamparkan punggung Si Dingfeng. Si Dingfeng memuntahkan seteguk darah tua, lalu ditekan dengan kekuatan besar, menekuk lututnya, dan berlutut di tanah dengan plop, menghadap ke arah Yang Zhu. Ini belum berakhir, Ye Chong menambahkan tendangan lagi, menendang Si Dingfeng langsung lebih dari 10 meter, dan lututnya tergelincir, itu pecah, dan meluncur langsung ke posisi 2 meter di depan Yang Zhu. Semua orang menyaksikan dengan ngeri. Pada saat ini, kepala sekte Skyhawk merangkak keluar dari air, berbaring di platform pengamatan seperti tikus yang tenggelam, terengah-engah. Beberapa pemimpin sekte lainnya juga terluka parah, entah lumpuh di tanah, atau duduk bersila di tanah untuk mengatur napas. Setiap orang telah kehilangan keinginan untuk melawan Ye Chong. Ye Chong ini benar-benar terlalu kuat, itu tidak pada level yang sama dengan mereka. Kepala-kepala ini mengepung Ye Chong, dan Ye Chong mengalahkan mereka semua hanya dengan satu pukulan dan satu telapak tangan. Kepala sekte besar ini yang biasanya mendominasi satu sisi bahkan tidak bisa menangkap setengah gerakan Ye Chong. Tampaknya Tuan Ye benar-benar pantas mendapatkan reputasinya dan sangat kuat. Setelah pertempuran ini, semua orang di Suedu semakin kagum pada Tuan Ye. Belakangan, seseorang menulis artikel khusus, Pahlawan Pejuang Pavilion Master Ye Juxian, di mana dia berkomentar, kekuatan batin Guru Ye sangat kuat, dan gaya telapak tangannya berani dan kuat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya, bahkan Master Seni Bela Diri, seperti Si Dingfeng, bahkan tidak bisa menangkap pukulan dan telapak tangan Master Ye. Ini adalah cerita selanjutnya sekarang di platform tontonan Pavilion Juxian.
Si Dingfeng dipukuli oleh Ye Chong dan berlutut di depan Yang Zhu. Dia tidak bisa berdiri untuk beberapa saat, dan darah menyembur keluar dari sudut mulutnya, jelas dia terluka parah. Ye Chong berjalan menuju Si Dingfeng selangkah demi selangkah. Si Dingfeng merasakan ancaman kematian, dan dia takut. Ye Chong berjalan lebih dekat dan menatap Si Dingfeng dengan mata dingin. Kamu bajingan tua? Kamu membunuh begitu banyak orang di Chonggu. Hari ini, giliranmu untuk mati. Tetua itu memarahi dengan marah, bunuh dia dengan cepat. Bunuh dia, Si Dingfeng buru-buru memohon belas kasihan. Lepaskan aku, Zhou. Tuan Zhou, selamatkan aku, Tuan Zhou, selamatkan aku. Dia menganggap Zhou Chuan sebagai sedotan penyelamat. Lagi pula, Zhou Chuan mengundang semua kepala mereka. Wajah Zhou Chuan sangat jelek. Hari ini dia melihat kekuatan supranatural Ye Chong. Tiba-tiba dia agak takut, tetapi, bagaimanapun juga, sebagai penanggung jawab saluran kedua, dia harus berdiri. Memikirkan hal ini, Zhou Chuan maju selangkah dan berkata, Tuan Ye, tolong berbelas kasih, lagi pula, tidak baik membunuh orang. Di sini, Tuan Ye, bagaimana menurutmu? Ye Chong mendengus dingin, benarkah? Lalu mengapa kamu tidak datang untuk menengahi ketika mereka mengepungku? Muka tua memerah, tidak baik membunuh orang di sini. Dan jika aku mati, kamu tidak peduli. Tiba-tiba, semua orang adalah milik mereka sendiri, dan tidak apa-apa jika mereka membunuhku. Jika aku membunuh Si Dingfeng ini, aku akan ditertawakan. Chong melanjutkan Said, Zhou Chuan, yang mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung, terdiam, dan tidak tahu bagaimana berbicara sejenak. Yang Zhu berkata saat ini, Tuan Zhou, bajingan tua ini membunuh ratusan orang di lembah Chonggu kami untuk keinginan egoisnya sendiri. Apakah menurut Anda dia harus membunuhnya? Serahkan masalah ini ke saluran kedua kami, dan saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Zhou Chuan mengambil kesempatan untuk mengatakan. Ye Chong mencibir dan berkata, tidak perlu, kamu seharusnya sudah menanganinya sejak lama. Bukankah kamu sudah tahu beritanya? Saya belum melihat tindakan apapun dari Anda setelah sekian lama. Jadi itu berarti Anda tidak ingin menghadapinya sama sekali, bukan? Zhou Chuan terdiam lagi. Melihat tatapan patuh Zhou Chuan, Si Dingfeng juga tahu bahwa Zhou Chuan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri sekarang, dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan tatapan menyesal, oh, itu semua milikku kesalahan, maafkan aku, Tuan Ye, tolong maafkan saya tahu saya salah. Kamu tahu sekarang bahwa kamu salah, memohon kami untuk menyelamatkan hidupmu. Tapi, siapa yang menyelamatkan nyawa ratusan orang di Worm Valley? Tetua Agung berkata dengan dingin. Si Dingfeng melihat sekeliling dan matanya berhenti pada Yang Zhu. Dia memutuskan untuk memohon pada gadis kecil itu. Jika gadis kecil itu bisa melembutkan hatinya, maka Ye Chong tidak akan bunuh diri. Lagi pula, memohon untuk wanita setidaknya jauh lebih mudah daripada mengemis untuk pria. Memikirkan hal ini, Si Dingfeng bersujud kepada Yang Zhu 3 kali. Aku tahu aku salah, saya juga terobsesi dengan hantu untuk sementara waktu, dan saya hanya memerintahkan untuk menemukan Sanye Yinling. Saya tidak mengatakan saya akan membunuh siapapun. Mereka semua adalah bawahan, saya akan salah, maaf, Nona. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan saya, Nona. Tidak, Bibi, saya bersedia menjadi sapi atau kuda. Dan saya adalah budak Anda, selama Anda mengampuni saya. Biarkan saya melakukan apa saja, biarkan saya memberikan kompensasi apapun. Mendengar kata-kata ini, semua orang menghela nafas tanpa henti. Kepala Sekte Kongtong yang bermartabat kini telah jatuh ke titik ini, tanpa diduga. Dia begitu rakus untuk hidup dan takut mati. Yang Zhu memandang Sisi dengan jijik seolah-olah melihat tumpukan sampah yang menjijikkan. Dingfeng. Melihat Yang Zhu tidak berbicara, Si Dingfeng merasakan permainan di hatinya. Dia menoleh ke Ye Chong dan berkata, Tuan Ye, lihat, bibiku sudah memaafkanku secara default, dan kamu memaafkan aku juga. Tolong maafkan aku. Ye Chong tersenyum, oke, aku memaafkanmu. Si Dingfeng sangat gembira, benarkah? Tuan Ye, kamu tidak akan membunuhku.
Ye Chong berkata, aku hanya mengatakan bahwa aku memaafkanmu, tetapi ratusan orang yang kamu bunuh di lembah serangga belum memaafkanmu. Kamu harus turun dan berdoa untuk pengampunan mereka. Kata Ye Chong sambil mengangkat telapak tangannya. Wajah Si Dingfeng menjadi pucat karena ketakutan. Zhou Chuan buru-buru berkata, Tuan Ye, tolong pikirkan 2 kali, Anda harus tahu bahwa jika Anda melakukan langkah ini hari ini, Anda akan masuk dalam daftar buronan kami di saluran kedua. Saya tidak berpikir Tuan Ye mengabaikan keseriusan, Ye Chong berkata. Dengan dingin dia berkata dengan tenang, Zhou Chuan, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, kamu akan mati berikutnya. Zhou Chuan tersipu dan membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Setelah itu, Ye Chong tertegun sejenak, dan aura pembunuh memenuhi udara. Dan Zhou Chuan menatap, Tuan Ye, jangan, semua orang tahu bahwa Ye Chong akan menyerang. Semua orang tersentak, namun, sudah terlambat. Telapak tangan Ye Chong yang terangkat tiba-tiba jatuh dan mengenai dahi Si Dingfeng. Si Dingfeng hanya merasakan benturan di kepalanya, lalu jatuh ke tanah, mengejang 2 kali, dan mati. Zhou Chuan menjadi marah karena malu, dia tidak menyangka bahwa Ye Chong akan benar-benar membunuhnya secara terang-terangan, terlepas dari wajahnya dan saluran kedua. Liu Xi, yang berada di sebelahnya, menempel di telinga Zhou Chuan, dan berkata dengan getir, Tuan Zhou, Ye Chong ini benar-benar tidak menghormati kita di saluran kedua. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melepaskannya. Nyatanya, Zhou Chuan juga benci harus menggertakkan giginya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Beberapa orang yang dia bawa bersamanya mungkin tidak cukup untuk dikalahkan Ye Chong dengan 1 jari. Melihat bahwa Ye Chong telah membunuh Si Dingfeng, Penatua Agung bertepuk tangan. Bagus, kerja bagus, bajingan tua ini seharusnya sudah lama mati. Yang Zhu juga menatap Ye Chong dengan mata merah, penuh rasa terima kasih. Balas dendam telah dibalas, dan dia sedikit emosional. Melihat bahwa Ye Chong benar-benar tidak setuju satu sama lain, dan membunuh Si Dingfeng, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Si Dingfeng ini juga merupakan karakter, sekaligus penguasa salah satu pihak, Kepala Agung Sekte Kongtong. Ye Chong membunuh begitu dia mengatakan akan melakukannya. Pembunuhan seperti ini berani dan kejam, dan itu benar-benar bukan orang biasa. Terutama para pemimpin itu terkejut melihat Ye Chong membunuh Si Dingfeng begitu saja. Ye Chong dapat membunuh Si Dingfeng sesuka hati, dan dia dapat membunuh salah satu dari mereka sesuka hati. Oleh karena itu, para pemimpin ini tidak mau membiarkannya Chong masih hidup. Kehidupan Ye Chong adalah ancaman besar bagi mereka. Mereka bukan lawan Ye Chong. Satu-satunya cara untuk menghadapi Ye Chong sekarang adalah saluran kedua. Oleh karena itu, semua orang dengan suara bulat terus menekan Zhou Chuan. Tuan Zhou, apa gunanya? Kami semua diundang oleh Anda untuk datang ke Suedu untuk melenyapkan prajurit palsu. Kata Lin Mei, kepala Gunung Longmei. Itu benar. Tapi saya tidak menyangka Master Sekte Si meninggal secara tragis di tangan orang ini. Jika dia tidak dieksekusi, saya akan minta maaf kepada Master Sekte Si. Wang Diancang, kepala Sekte Diancang, berkata. Benar, pembunuhnya harus dihukum berat, kata Pudu, kepala Xiao Shishan. Dan Ye Chong juga memandang Zhou Chuan saat ini. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, bobotnya lebih penting daripada apa yang dikatakan para pemimpin. Zhou Chuan tersipu. Dia tidak berani menyinggung Ye Chong. Tetapi dia harus memberi penjelasan kepada semua orang. Dia terjebak dalam dilema. Saat itu, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Zhou Chuan sangat gembira, dan tiba-tiba menghilangkan rasa malu di wajahnya. Semuanya, jangan khawatir, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk masalah ini. Zhou Chuan berkata dengan percaya diri, karena dia tahu bahwa orang-orang yang datang di belakang, itu seseorang dari markas. Ternyata ketika Ye Chong bertarung dengan beberapa pemimpin, Zhou Chuan takut situasinya tidak terkendali, jadi dia diam-diam menelepon markas dan meminta dukungan. Sekarang dia sendiri berterima kasih atas pandangan ke depannya. Liu Xi juga tersenyum, Tuan Zhou,
Orang-orang kita ada di sini. Mari kita lihat betapa merajalelanya Ye Chong kali ini, kata Liu Si sambil melihat kembali ke beberapa orang yang sudah muncul. Sebelum berbicara, tempat Zhou Chuan tidak menoleh ke belakang sampai dia menemukan kelainan Liu Si. Ada apa? Siapa yang dikirim markas? Zhou Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu menoleh ke belakang. Ketika dia melihat seseorang, dia langsung tercengang, bersambung.